berat. Iya, kan begitu. Terus di DMI itu di secara keorganisasian buat ngerangkul itu semua kira-kira ada apa aja, Gus? Ada Prima, ada BKMM, ya satu ada Prima. Prima itu Perhimpunan Remaja Masjid. Jadi remaja masjid Kabupaten Bandung itu ada wadahnya. Namanya Prima. Dan di sini tidak boleh mengkotak-kotakan. Kami Persis, kami NU, kami Muhammadiyah. Tidak ada, yang namanya udah satu. Oke. Perhimpunan Remaja Masjid. Nah ini yang bikin ini. Ada yang namanya BKMM, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Ini ibu-ibu semua. Oh, khusus Majelis Taklim. Majelis Taklim. Itu juga ada. Ya, bertepatan ketuanya Bu Rida. Nanti suatu ketika mudah-mudahan bisa hadir di tengah-tengah ini, bisa ngobrol bareng-bareng. Ya karena nanti Majelis Taklim ada berapa dan lain sebagainya, ada panjang itu urusannya. Iya. Ya, ada koperasinya. Wah, ada di PKM itu ada koperasi, ada PKMN, ada Ikatan Mubalik, ada Ikatan Khotib. Lengkap di DM itu. Tinggal bagaimana kita menjalankan banom-banom tersebut. Banom itu badan otonom. Artinya mereka dikasih otoritas sama kita, ya seperti Prima ini kan. Gitu. Alhamdulillah bisa mencetak kopi. Oke. Gitu. Itu terkait ikatan mubalik, terus ikatan dai mungkin ya Gus ya. Itu agak menarik ini. Soalnya kan ada kelompok yang bilang bahwa saya itu dari lahir itu udah punya surat izinnya. Sudah tergolong menjadi orang ikatan mubaligo. Karena kan balighu ani walau ayah. Kenapa DMI mendirikan organisasi ikatan mubalig? Apakah harus para mubaligo, para mualimin itu ikut ikatan itu? Kalau seandainya dipotong seperti itu, ya habis dunia ini. Aku ini kan lahir udah menjadi mubalik. Ngapain sekarang diikat seperti itu? Kalau begitu ngapain ada Kementerian Keagamaan? Ngapain ada polisi? Ngapain ada tentara? Ya nggak bisa seperti itu. Oke. Hidup itu diatur secara sosialnya. Mau tidak mau Al-Quran diturunkan oleh Allah itu mengatur kehidupan manusia. Nih, ada hadis satu. Kalimatnya fa'alaikum bil jamaah. Ini kan ditunjuk agar supaya kita pinter berorganisasi, bagaimana mengkondisikan, karena apa? Nyerek, sapu, lidi, satu untuk apa? Nyamuk aja nggak takut. Oke. Coba ikat jadi satu. Lapangan terbang tah bersih. Lapangan terbang bersih. Sama. Ya. Jadi ikatan ini nanti akan menjadikan kita mempunyai wawasan yang jauh sehingga kita tidak katak dalam tempur. Oke. Dakwah itu harus seperti apa? Mungkin aku kurang ketemu sama teman, dia mempunyai dakwah yang berbeda. Kita saling mengisi kekurangan. Oke. Dan silaturahim itu sangat baik. Ya, nambah keilmuan, manjangin yuswa, manjangin panjang. Berarti khotib atau daiyah mubaligoh yang tidak tergolong ikatan bisa dibilang ilegal dong, Gus? Ya jangan begitu, nggak bisa begitu. Ajak mereka untuk duduk bersama. Jangan legal-ilegal. Kalau sudah ngomong legal sama ilegal itu juga orang bagus. Oke. Ajak mereka untuk duduk bersama, untuk bareng-bareng agar supaya apa? Agar supaya nanti kita bisa bersilaturahim dengan banyak orang. Kenal banyak orang kan nggak ada ruginya. Iya. Gitu. Saya itu Gus di lapangan jadi ada kelompok ibu-ibu Majelis Taklim. Karena di kampung itu memang keterbatasan informasi, jadi banyak yang malas lah buat ngakses web atau browsing. Nah, Majelis Taklim ini ingin dilegalkan, gitu, dan mengarahkan kepada seseorang yang di keluarga itu, coba tuh ke KUA, iya kumaha carana ngalegalkeun Majelis Taklim. Ya. Sedangkan kalau di DMI sendiri nggak ada. Legal nggak legal, maksudnya terdata mungkin. Oke. Kalau terdata itu urusannya nanti dengan BKMN saja. Silahkan BKMN berjalan di sana, kalau nggak salah di Kecamatan Ciwidey juga sudah ada hampir 31 kecamatan itu BKMN mudah terbentuk. Dan itu langsung di bawah bimbingan Bimas, bimbingan Islam. Untuk Kemenak Kabupaten. Kira-kira ada nggak menurut Gus itu masjid ideal itu seperti apa? Soalnya kan ada masjid
Yang ini dari masyarakat, salah satu masyarakat. Jadi waktu itu saya berkunjung ke salah satu kampung teman saya. Dia bertanya ke saya, mana di DMI? Ya, yuk kumaha cenah yuk hukumna. Jadi wudhunya itu airnya itu dimasukin ke bak. Baknya itu terkena sinar matahari. Nah, kira-kira itu gimana? Katanya itu kan bisa menimbulkan penyakit. Kira-kira ada nggak ketentuan-ketentuan dari DMI untuk desain masjid, sampai pengairannya, sampai pengelolaan seluruhnya? Ya, mengenai masalah kamar mandi, airnya panas, ya. Terus bagaimana, apakah DMI terlibat di sana? Ini perlu diketahui semua jajaran DMI. DMI itu membenahkan idaroh, imaroh, riayah. Urusannya DMI itu bukan itu. Coba datang orang DMI itu ke salah satu masjid, lihat kamar mandinya, tempat wudhunya, benah tidak? Nah, ketika nggak benah, maka orang DMI itu, turunkan sistem, buat aturan, buat permainan, buat bagaimana caranya kamar mandi itu bisa dibenahi. Gitu. Jadi kalau urusan kamar mandi wudhunya airnya panas, menurut fikih begini, dan lain sebagainya, bukan berarti orang DMI tidak mau ke sana. Tapi alangkah baiknya yang begitu itu mempunyai ranah yang lain seperti NU gudangnya, yang masalah itu, Persis gudangnya, Muhammadiyah apalagi MUI. Nah, silahkan ranah beliaunya berbicara tentang ubudiyah. Oke. Jadi kalau ubudiyah, saya kembalikan kepada mereka. DMI tidak ngurusin kunut, nggak kunut, tahlil, nggak tahlil, tidak. Tapi DMI itu akan berurusan ketika masjid ini, contoh, hari besar. Dia nggak mengadakan acara hari besar, ya, dengan kalimat tertentu dan lain sebagainya. Ini DMI perlu komunikasi dengan dia, ngobrol dan lain sebagainya. Ya, itu intinya ke sana. Kalau masalah imaroh, idaroh, riayah, manajemen, DKM tidak selesai SK-nya, nah itu urusan. Gitu kira-kira. Terus gimana Gus, kira-kira barangkali di satu kampung atau di satu desa ada yang ngebangun masjid, kelompok yang membangun masjid. Ternyata setelah membangun masjid, minta izin ke DMI, bahkan ada ketua DKM-nya. Lama-kelamaan ternyata kelompok ini adalah kelompok masyarakat bilangnya aliran sesat. Kira-kira itu DMI posisinya harus di mana? Baik. Karena kan masjidnya di SK-kan oleh DMI, akan tetapi amaliyahnya saja yang memang menurut pandangan orang-orang itu gak boleh bahkan sesat gitu. Ya, baik. DMI tidak ada ranah sesat atau tidak sesat. Oke. DMI itu menyelesaikan tugas DMI, idaroh, imaroh, riayah. Ada orang mau mendirikan masjid, minta izin sama DMI. Ya. Nah, DMI itu harus mampu menjelaskan kalau izinnya meliputi ormas yang lain FKUB. Izinnya melalui Pak Kepala Desa. Diantar sama orang DMI. Diajarkan. Karena DMI tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan surat izin. Tidak. Oke. Nah, nanti kalau seandainya masjid itu sesat atau nggak sesat, itu MUI ranahnya. Oke. Bukan DMI. Ada orang sholat menghadap ke timur. DMI nggak mau ngapain, capek-capek, bukan pekerjaannya DMI. Walaupun struktur DKM-nya sudah betul. Walaupun struktur DKM-nya udah betul. Oke. Laporkan ke MUI, silahkan MUI keluar fatwa, itu urusannya MUI. Bukan ranah kita. Gitu. Tapi gimana Gus, kalau misalkan ini kan DKM kami, kepengurusan kami, pergerakan keumatan kami kan sudah legal. Sudah ada SK-nya dari DMI. Terus nanti lah, kenapa DMI meng-SK-kan gitu? Loh. Karena setiap organisasi itu harus ada yang legalitas. Gitu kan? Oke. Tapi kalau urusan masalah ubudiyah, itu kan ada MUI, Majelis Ulama. Oke. Kalau kita ketahui itu sesat, saya bertepatan tahu hukum, begini. Kita itu tahu, tapi bukan berarti kita yang memutuskan. Oh, enggak, ada ranahnya tersendiri. Ada ranahnya tersendiri. Okay. MUI pun sama. Ini keluar daripada syariat Islam. Cek saha, cek MUI, DMI bagaimana? Nah, kita harus membuat laporan sampai ke Polres, karena tindakan ini ada tindakannya ranah hukum, melanggar hukum atau tidak. Nanti pengadilan kejaksaan yang membaca itu.
Oke. Terus gini Gus, berarti harus ada kesimpulannya memang harus terbangun sinergitas antara Betul, DMI, betul. MUI, Dan terus pemerintahan pemerintahan. Forkompinda Kabupaten Bandung, betul. Terus sejauh ini ada gak kira-kira perencanaan denah masjid ideal? Ya, Jadi menurut pandangan itu semuanya bisa tersampaikan. Kira-kira ya, gimana itu? tentu. Kalau yang namanya masjid yang disebut masjid ideal itu sebenarnya harus masjid yang ranahnya pemerintah. Baik masjid agung, masjid jamek desa, masjid besar kecamatan. Ya idealnya memang harus bisa ngurusin bagaimana kalau seandainya orang yang sakitan, kepingin berjamaah, itu harus ada sarananya. Kalau ada lantai kedua bagaimana naiknya. Dan ini kalau tidak sesuai, itu pasti ada. Semuanya ada standarisasinya di dalam Dirjen Bimas Islam. Ya. Tapi bagaimana kalau masjid kampung, RT, RW, desa, kalau bisa seperti itu, itulah yang kita harapkan. Oke. Kalau tidak mampu, kan kita ini berbicara mengenai masalah bangun masjid itu nggak hal yang ringan, tidak hal yang murah, bukan, biayanya juga gede sekali kan. Itu juga harus dipikirkan bagaimana DMI justru membantu meringankan beban secara keseluruhan masyarakat itu sendiri. Oke. Siap. Makasih Gus, berhubung waktu sudah cukup lama kita ngobrol. Mudah-mudahan nggak bosan. Siap. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi. Siap. Oke. Ya, makasih. Ya ditutup lah. Yang barangkali itu yang bisa disampaikan perihal DMI. Alhamdulillah semua tadi udah tersampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua merasa kecewa. Kecewa di sini artinya itu merasa tidak puas, sehingga terus mengikuti agenda kami yang dilakukan oleh Badami bareng Bincang DMI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.